Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinka Mesya Itianingrum. Kalian di sini bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Revinka. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jika kabar kalian baik, ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, kita bersama-sama bernyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Di mana dongeng ini termasuk dalam tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dan termasuk juga dalam subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tadi di awal Ibu sudah bilang kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul pembelajaran kali ini yaitu dongeng. Nah, kali ini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu dongeng? Ada yang tahu? Jika kalian tahu apa itu dongeng, pernahkah kalian membaca salah satu judul dongeng, ataukah kalian pernah mendengar cerita-cerita dongeng? Jika kalian pernah mendengar, apa saja judulnya? Ya, Bang Merah Bang Putih bisa, Kancil dan Buaya bisa, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang dongeng. Apa sih itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Biasanya pengarang dongeng tidak dikenali, mungkin karena dongeng merupakan bentuk cerita turun-temurun, di mana nenek moyang kita menurunkan cerita-cerita dongeng kepada anak cucu kita. Meski kejadian pada dongeng terkesan seperti kejadian nyata, tetapi pada dasarnya dongeng hanyalah cerita fiksi yang imajinatif. Nah, di dalam cerita dongeng terdapat unsur-unsur yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dalam sebuah dongeng. Yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Biasanya tokoh yang ada di dalam cerita dongeng ini bukan hanya manusia saja, namun bisa hewan dan juga tumbuhan. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu ada penokohan, di mana penokohan ini merupakan penampilan dan watak dari masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita dongeng. Biasanya tokohnya itu ada yang berwatak baik maupun berwatak jahat. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar dongeng. Nah, sebelum nanti kalian akan Ibu beri tugas, kita harus tahu dulu nih hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca dongeng. Yang pertama ada lafal. Lafal adalah pengucapan kata dengan tepat. Jadi, kata yang dibaca itu haruslah urut dan jelas.
Yang kedua, ada intonasi suara, yaitu ketepatan dalam penyajian tinggi rendahnya nada pada kalimat. Jadi kalau ada bentuk kalimatnya itu sedang marah-marah, nadanya harus tinggi. Kalau sedang melakukan perbuatan baik, berarti nadanya rendah. Lalu yang ketiga ada ekspresi, yaitu pengungkapan ataupun suatu proses dalam mengutarakan maksud, gagasan, dan sebagainya. Artinya, saat kita membacakan cerita dongeng, jika ceritanya itu sedang cerita sedih, ekspresi kita juga ikutan sedih. Kalau ekspresinya sedang senang, kita juga harus membacakannya dalam bentuk ekspresi senang. Yang keempat ada tanda baca, yaitu fungsinya untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Jadi kalau kita bertemu dengan tanda koma, maka kita berhenti sejenak, ya, lalu dilanjutkan membaca kalimat berikutnya. Begitupun juga dengan tanda titik. Tanda titik, jika kita bertemu dengan tanda titik, kita berhenti, ya, kita bisa mengambil jeda terlebih dahulu, lalu dilanjutkan membaca kalimat berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sedikit cuplikan video mengenai jalan cerita dongeng Timun Mas dan Buta Ijo. Kalian bisa menyimak bagaimana cara si pembaca ini membacakan cerita dongeng tersebut. Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya, geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun,
raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Nah, tadi kalian sudah melihat nih jalan cerita dongeng Timun Mas dan Buto Ijo. Ibu akan memberikan contoh ya, bagaimana sih cara membaca dongeng yang baik dan bagaimana urutan cara membacanya. Yang pertama, jangan lupa kalian baca judulnya terlebih dahulu seperti ini. Ibu akan membacakan dongeng dengan judul Dongeng Timun Mas dan Buto Ijo. Nah, langkah yang kedua, kalian harus mengeluarkan suara yang lantang, tetapi kalian harus memperhatikan tanda bacanya seperti ini. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Nah, seperti itu cara membaca dongeng yang baik. Nah, tadi Ibu sudah memberikan cerita dongeng. Contohnya bagaimana cara membacanya. Kali ini, kalau kalian tadi menyimak, ya, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Judul apa yang tadi Ibu baca ya? Judul dongeng apa yang tadi Ibu baca? Ada yang tahu? Ya, betul, dongeng Timun Mas dan Buto Ijo. Lalu, siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Ya, ada Mbok Sarni, Buto Ijo, Timun Mas, dan seorang petapa. Baik, kalau kalian tadi sudah tahu ya, apa sih amanat dari cerita tersebut? Ya, dari dongeng tersebut apa sih amanatnya? Ada yang tahu? Ya, bila kita berjanji, kita harus ditepati. Kalau tidak sanggup untuk berjanji, maka tidak usah berjanji. Dan kita juga harus selalu berusaha walaupun ada masalah. Tidak mudah menyerah ya, dan selalu patuh kepada orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini juga Ibu akan memberikan tugas, di mana tugasnya itu kalian mencetak atau memprint out ya, pilih salah satu cerita dongeng. Lalu minta tolong nih kepada ayah, ibu ataupun saudara lainnya untuk memvideo kalian pada saat sedang membaca dongeng. Lalu kirimkan ya, kalau sudah selesai kirimkan ke WhatsApp Ibu ataupun ke WhatsApp grup. Nah, yang tadi juga perlu diperhatikan ya, bacalah dengan suara keras dan lantang. Perhatikan lafal, intonasi, ekspresi, dan juga tanda baca. Dan jangan lupa berikan juga amanat atau pesan yang ingin disampaikan kalian ya, yang tadi sudah dibacakan. Ini ada soal evaluasi, kalian bisa catat di buku soal ya, di buku latihan ya. Ini cuma ada 5 soal. Kalau kalian jadi bisa memperhatikan dengan baik, seluruh jawabannya ada di materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan jangan lupa ya, jawab dengan baik dan benar. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ibu berikan waktu sampai minggu depan. Nah, jika kalian paham tentang materi yang telah Ibu berikan, jangan lupa terus belajar ya. Dan juga jika ada yang mengalami kesulitan, bisa disampaikan apakah materi tadi sulit atau tidak. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
materi dan ilmu yang telah Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.